Lu pikir uang di tabungan udah aman? Lu pikir emas yang lu simpen atau deposito yang lu banggakan itu nggak bakal disentuh siapa-siapa? Faktanya sejarah udah berkali-kali nunjukin pemerintah bisa bekuin rekening, pajakin simpanan emas, bahkan bikin nilai uang lu anjlok cuma lewat satu kebijakan. Dan yang bikin ngeri, semua itu bisa kejadian tanpa lu punya kendali. Ingat, uang yang lu simpen di bank itu bukan murni punya lu. Secara teknis, begitu lu taruh di sana itu jadi utang bank ke lu, bukan uang fisik yang bisa lu ambil kapan aja lu mau. Kalau ada aturan baru, krisis ekonomi, atau kebijakan pajak mendadak, lu nggak bisa berbuat apa-apa selain nerima. Masalahnya, banyak orang santai-santai aja, gue mikir, itu nggak bakal kejadian di sini. Padahal di negara-negara lain itu udah kejadian berkali-kali. Dan kalau lu masih naruh semua aset lu di satu tempat, lu bukan lagi main aman, lu lagi main judi. Cuma bedanya kali ini taruhannya adalah masa depan finansial lu sendiri. Siap, mari kita sikat. 1. Uang di bank bukan benar-benar punya lu. Banyak orang yang masih percaya kalau uang di bank itu 100% aman dan sepenuhnya milik mereka. Padahal, begitu lu naruh uang di bank, statusnya berubah, bukan lagi uang lu dalam arti fisik, tapi jadi utang bank ke lu. Bahasa kasarnya, bank berutang ke lu sebesar jumlah saldo yang tercatat. Artinya apa? Kalau bank itu kena masalah, entah karena krisis keuangan, masalah likuiditas, atau bahkan ada kebijakan pemerintah, lu bisa aja nggak bisa ambil uang lu kapanpun lu mau. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sistem perbankan memang dirancang begitu. Kasus ini udah sering terjadi di luar negeri. Tahun 2013, Siprus bekuin rekening-rekening warga. Penarikan dibatasi cuma 300 euro per hari, bahkan transfer ke luar negeri hampir mustahil. 2019 di Lebanon, warga cuma bisa ambil 100-200 dolar per minggu. Tabungan puluhan ribu dolar jadi cuma angka di layar. Tapi ini bukan cuma cerita negara jauh. Di Indonesia, hal ini juga udah mulai kejadian. Sejak beberapa tahun terakhir, OJK dan PPATK punya kewenangan membekukan rekening seseorang tanpa harus ada keputusan pengadilan lebih dulu kalau rekening itu dicurigai terkait transaksi ilegal atau pencucian uang. Masalahnya, dicurigai itu luas banget. Udah banyak kasus orang yang rekeningnya diblokir gara-gara nerima transfer dalam jumlah besar dari pihak yang ternyata sedang diperiksa, padahal dia nggak tahu apa-apa. Contoh nyata, baru-baru ini ramai di media sosial, ada pengusaha kecil yang rekeningnya dibekukan setelah nerima transfer dari kliennya. Ternyata klien itu sedang diperiksa karena kasus pajak. Akibatnya semua saldo di rekening ikut nginap sampai penyelidikan selesai. Prosesnya bisa berbulan-bulan. Bahkan ada yang ngalamin sampai 6-12 bulan gak bisa akses uangnya sama sekali. Sekarang bayangin kalau semua tabungan lu ada di rekening itu. Lu masih harus bayar kontrakan, cicilan, sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari, tapi saldo lu dibekukan. Sementara proses penyelidikan jalan santai, lu yang tiap hari pusing mikirin makan. Dan ini bukan cuma urusan hukum. Kalau di masa depan ada kebijakan baru untuk temuan pajak darurat ataupun restrukturisasi keuangan negara gara-gara krisis, rekening bank adalah target paling gampang buat diakses. Tinggal satu klik dari pihak berwenang, akses lu ke uang, lu bisa hilang. Jadi kalau lu masih naruh semua aset lu di satu rekening bank tanpa diversifikasi, itu sama aja kayak lu simpen semua kunci hidup lu di satu laci, tapi kunci lacinya lu kasih ke orang lain. Selama dia mau, lu bisa ambil kapan aja. Tapi kalau dia bilang tunggu dulu, lu cuma bisa nunggu sambil berharap gak ada masalah mendesak. 2. Emas gak selalu aman dari pajak dan regulasi. Banyak orang mikirnya kalau uang di bank gak aman, ya udah gue pindahin ke emas, aman tuh, tahan inflasi, gak bisa dibekuin kayak rekening. Secara teori, bener, emas itu udah ribuan tahun jadi alat penyimpan nilai. Bahkan pas mata uang kertas hancur, emas tetap berharga. Tapi masalahnya, emas juga gak sepenuhnya kebal dari campur tangan pemerintah. Kenapa? Karena emas yang lu beli, apalagi lewat jalur resmi, itu tercatat. Dan kalau udah tercatat, otomatis bisa diawasi, dipajaki, bahkan diatur peredarannya. Fakta di Indonesia sekarang, setiap pembelian emas batangan resmi dari Antam atau UBS di atas jumlah tertentu wajib lapor ke pajak. Pajak final PPh 22 atas pembelian emas batangan resmi saat ini adalah 0,25% untuk pemegang NPWP dan 0,45% untuk yang nggak punya NPWP. Artinya, setiap transaksi lu direkam. Pemerintah tahu berapa banyak emas yang lu punya, kapan beli, dan berapa nilainya. Sekarang bayangin kalau di masa depan pemerintah ngeluarin kebijakan baru, misalnya pajak kepemilikan emas atau pajak keuntungan jual emas yang nilainya lebih besar. Itu udah pernah kejadian di beberapa negara. Di India misalnya, pemerintah pernah ngebatasin jumlah emas yang boleh dimiliki warga tanpa bukti pembelian resmi.
Di Amerika tahun 1933, pemerintah bahkan melarang kepemilikan emas batangan dan mewajibkan warganya menjual semua emas ke bank sentral dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Setelah emas terkumpul, pemerintah naikin harganya. Siapa yang untung? Ya jelas pemerintah, bukan rakyat. Bahkan tanpa aturan ekstrem kayak gitu, emas juga bisa dibekuin secara nggak langsung lewat regulasi pajak dan laporan transaksi. Misalnya lu mau jual emas di toko resmi tapi tiba-tiba ada aturan baru yang bikin lu harus bayar pajak lebih besar dari keuntungan yang lu dapat. Otomatis, nilai real yang masuk ke kantong lu berkurang drastis. Masalah lain yang jarang dibahas, emas yang lu simpen di brankas bank. Banyak orang pikir ini aman banget. Padahal kalau rekening bank lu bisa dibekuin, akses ke brankas lu di bank juga bisa ditahan. Ada kasus di luar negeri di mana isi brankas disegel sementara karena pemiliknya sedang diperiksa pajak. Intinya nyimpen emas itu baik, tapi kalau semua aset lu cuma di satu bentuk ini, lu masih rentan banget. Pemerintah bisa pajakin, awasin, atau batasi kapan aja mereka mau. Lu harus punya strategi diversifikasi, bukan cuma pindah dari keranjang bank ke keranjang emas doang. Karena kalau semua keranjang itu udah ada label dan nomor dari pemerintah, keranjang lu bukan lagi sepenuhnya milik lu. 3. Diversifikasi ke aset yang lebih fleksibel dan sulit disentuh. Kalau uang di bank bisa dibekuin, emas bisa dipajaki, terus apa solusinya? Jawabannya, diversifikasi ke aset yang lebih fleksibel, artinya lu nyebarin kekayaan lu ke beberapa bentuk biar kalau satu kena masalah, yang lain masih aman. Tapi di sini banyak orang salah paham. Diversifikasi bukan sekadar punya tabungan di 3 bank berbeda atau beli emas dari 2 toko berbeda. Itu namanya nyimpen telur di keranjang yang sama, cuman warnanya beda. Yang lu butuh adalah aset yang sumber nilainya berbeda, aturan mainnya berbeda, dan aksesnya berbeda. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. 1. Aset real yang bisa lu kontrol langsung. Contoh, tanah, properti, kebun produktif, atau bisnis fisik. Kelebihan, nggak mudah dibekuin secara instan, apalagi kalau atas nama keluarga atau badan usaha. Kekurangan, butuh modal lebih besar dan nggak selalu liquid, gampang dijual. Tapi poin plusnya, aset ini punya nilai intrinsik yang gak tergantung satu sistem keuangan aja. 2. Aset digital dan kripto. Banyak orang skeptis sama kripto, tapi faktanya selama lu simpen di private wallet bukan di exchange, gak ada pihak yang bisa bekuin tanpa akses kunci pribadi lu. Contohnya Bitcoin dan Ethereum, atau aset digital lain yang punya fungsi nyata. Kekurangan, harga sangat fluktuatif. Butuh edukasi sebelum terjun karena salah langkah bisa rugi besar. Keunggulan, akses global. Lu bisa pindahin nilai lintas negara dalam hitungan menit tanpa izin pihak ketiga. 3. Aset liquid di luar negeri. Kalau lu punya keluarga atau partner bisnis di luar negeri, simpan sebagian dana di bank. Atau investasi, luar bisa jadi langkah proteksi. Tujuannya bukan kabur dari pajak, tapi punya cadangan yang gak 100% terikat sama regulasi dalam negeri. Contoh, rekening multimata uang, reksadana global, atau saham luar negeri. 4. Bentuk nilai yang gak kelihatan seperti aset. Ini sering dilupain. Keterampilan, jaringan, dan kemampuan menghasilkan uang. Lu boleh aja punya semua bentuk aset di dunia, tapi kalau lu gak punya skill yang bisa menghasilkan income, lu tetap rentan kalau aset-aset itu kena masalah. Misalnya, punya keahlian di bidang yang selalu dibutuhkan, digital marketing, programming, desain, atau bahkan skill bertani. Bikin lu bisa bangkit lagi bahkan kalau aset lu tiba-tiba hilang. Contoh nyata. Waktu krisis moneter 1998 di Indonesia, banyak orang yang tabungannya di bank nyaris gak bernilai karena rupiah anjlok parah. Tapi ada orang-orang yang survive bahkan untung besar karena mereka punya properti yang nilainya ikut naik, aset dolar atau emas fisik yang disimpan di luar sistem perbankan, usaha kecil yang tetap jalan. Walau krisis diversifikasi ini intinya bukan soal ngejar cuan gede, tapi proteksi. Supaya kalau satu pintu ketutup, lu masih punya pintu lain buat keluar. Karena ingat, dunia keuangan sekarang udah transparan banget. Kalau semua aset lu kelihatan di satu sistem, lu gampang banget jadi target aturan baru. Tapi kalau lu nyebar ke bentuk-bentuk yang berbeda, lu punya lapisan perlindungan ekstra. 4. Pindahin aset secara aman dan halus. Lu mungkin udah paham kenapa nyimpen semua aset di satu tempat itu berbahaya. Tapi masalahnya banyak orang yang sadar terlambat. Ketika rekening udah dibekuin atau pajak baru udah berlaku, baru mereka panik nyari cara mindahin aset. Masalahnya, kalau lu mindahin aset dalam jumlah besar secara mendadak, itu justru bisa memicu kecurigaan pihak berwenang. Di Indonesia, semua transaksi besar di atas jumlah tertentu wajib dilaporkan ke PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Kalau mereka anggap transaksi itu tidak wajar, rekening lu bisa langsung diblokir sementara buat diperiksa. Dan proses buka blokirnya bisa lama banget. Jadi kuncinya adalah mindahin aset secara bertahap, rapi, dan dengan alur yang masuk akal. Langkah-langkahnya: 1. Pecah dalam nominal kecil dan berkala. Daripada transfer ratusan juta sekaligus, mending pecah jadi puluhan juta, tapi rutin, misalnya mingguan. Secara sistem, ini terlihat seperti transaksi normal, bukan pemindahan besar yang mencurigakan. 2. Gunakan beberapa media transfer, jangan cuma lewat satu bank. Pindahkan aset melalui beberapa bank, e-wallet, atau instrumen keuangan lain. Bisa juga lewat pembelian aset fisik, misalnya beli emas kecil-kecilan tiap bulan, atau aset digital, misalnya beli kripto bertahap. 3. Gunakan alasan wajar untuk setiap perpindahan aset. Misalnya, lu pindahin uang ke rekening keluarga dengan alasan bayar proyek, investasi usaha kecil, atau pembelian properti. Simpan bukti transaksi atau dokumen pendukung supaya kalau diminta klarifikasi, lu punya jawaban yang rapi. 4. Pertimbangkan aset yang gak terlihat seperti aset. Contoh, lu beli peralatan kerja, mesin, atau perlengkapan usaha yang bisa dijual lagi di masa depan. Secara nilai, itu tetap aset lu tapi gak tercatat di sistem keuangan seperti tabungan atau deposito. 5. Gunakan diversifikasi geografis. Kalau memungkinkan, simpan sebagian aset di luar negeri. Bukan berarti lu kabur dari pajak, tapi ini strategi cadangan kalau ada kebijakan mendadak di dalam negeri. Bahkan rekening online di negara tetangga seperti Singapura bisa jadi opsi proteksi nilai. Contoh nyata di Indonesia. Gue pernah dengar cerita dari temen yang kerja di bidang keuangan. Ada kliennya yang bisnisnya sehat, gak ada masalah hukum, tapi tiba-tiba rekeningnya diblokir karena nerima transfer ratusan juta dari luar negeri tanpa dokumen pendukung. Dia akhirnya harus nunggu 3 bulan sambil bolak-balik ngurus surat ke bank dan PPATK. Kalau dia mindahin dana itu bertahap atau punya dokumen lengkap dari awal, masalah itu gak akan kejadian. Intinya, kalau lu mau mindahin aset, lakuin sebelum ada tanda-tanda bahaya, bukan pas udah kebakaran. Dan lakukan dengan pola yang terlihat normal di mata sistem. Karena di dunia keuangan modern, yang nyelamatin lu bukan cuma jumlah aset lu, tapi cara lu ngelolanya. 5. Bangun benteng kekayaan. Sebelum terlambat, gue mau lu bayangin ini. Lu punya rumah besar, megah, dan penuh barang berharga. Tapi pagar rumah lu cuma setinggi lutut dan pintunya selalu kebuka. Selama gak ada maling, lu fine-fine aja. Tapi begitu ada orang niat jahat lewat, lu gak punya waktu buat ngejaga semua barang itu. Nah, kebanyakan orang di dunia keuangan itu sama kayak rumah tanpa pagar. Mereka punya tabungan, investasi, aset, tapi nggak punya benteng perlindungan. Benteng kekayaan itu bukan cuma soal jumlah uang, tapi soal sistem pertahanan yang bikin lu tetap bisa hidup tenang walau ada krisis. Karena ingat, di dunia ini ada 2 jenis krisis. 1. Krisis yang bisa lu lihat datang kayak inflasi tinggi, resesi, atau berita kebijakan baru. Krisis kedua yang nyerang tiba-tiba kayak pembekuan rekening, pajak mendadak, atau larangan transaksi tertentu. Cara bangun benteng kekayaan. 1. Lapisan pertama, dana darurat dibentuk yang cepat diakses. Minimal 6 hingga 12 bulan biaya hidup. Simpen di bentuk yang cepat dicairkan, tapi nggak cuma di bank. Bisa dipecah ke e-wallet, tabungan beda bank, bahkan cash fisik di rumah. Gunanya, kalau satu pintu keuangan lu ketutup, lu masih bisa bertahan. 2. Lapisan kedua, aset yang stabil nilainya. Emas fisik, properti, atau mata uang asing, USD, SGD. Tujuannya buat proteksi nilai dari inflasi dan penurunan daya beli rupiah. 3. Lapisan ketiga, aset yang tumbuh nilainya. Saham, reksadana, atau bisnis yang menghasilkan keuntungan. Bukan buat dipakai cepat-cepat, tapi buat jangka panjang. Lapisan keempat, aset anti sentuh. Aset yang lu simpen di luar radar, langsung sistem keuangan. Contoh, kripto di private wallet, logam mulia yang gak tercatat, atau aset real yang gak ada di nama pribadi lu. Ini yang jadi tameng terakhir kalau semua akses lain dibatasi. Contoh nyata. Ada orang yang gue kenal pas 2020 awal pandemi, bisnisnya drop parah. Tapi dia nggak panik. Kenapa? Karena dia udah punya benteng kekayaan. Dana darurat cash di rumah buat 1 tahun. Tabungan di 3 bank berbeda. Emas fisik yang bisa dijual cepat. Saham dan reksadana buat jangka panjang. Skill freelance yang bisa langsung dipakai buat dapat income online. Sementara banyak orang lain sibuk ngeluh nggak bisa tarik uang dari bank atau harus jual aset rugi, dia masih bisa hidup nyaman sambil nunggu situasi membaik. Intinya, benteng kekayaan itu lu bangun sebelum perang dimulai, bukan pas peluru udah berterbangan. Karena kalau lu baru nyiapin strategi saat semua pintu udah dikunci, lu cuma bisa berharap ada yang bukain dari luar. 6.
Lindungi diri bukan cuma aset. Banyak orang fokus banget sama gimana cara nyimpen uang biar aman. Tapi lupa satu hal penting. Sekuat apapun aset lu, kalau lu sendiri nggak siap mental dan skillnya, krisis tetap bisa bikin lu hancur. Karena masalah finansial jarang datang sendirian. Dia biasanya bawa temen, panik, stres, dan keputusan bodoh yang bikin situasi makin parah. Lu mungkin udah nyiapin semua, tabungan di bank, emas fisik, kripto di private wallet, properti yang nilainya naik terus. Tapi begitu ada kejadian kayak pembekuan rekening atau pajak mendadak, lu bisa aja tetap kelimpungan kalau lu nggak punya rencana darurat pribadi. Apa yang harus lu siapin? Selain aset, 1. Mindset tahan guncangan. Terima kenyataan kalau aturan bisa berubah kapan aja, bahkan yang kelihatannya mustahil. Orang yang survive krisis bukan yang paling kaya, tapi yang paling cepat adaptasi. 2. Skill menghasilkan income cepat. Punya skill yang bisa langsung dipakai buat dapat pemasukan darurat tanpa harus nunggu aset cair. Contoh, jual jasa online, bikin konten, jualan barang yang cepat laku, atau kerja freelance. Skill ini jadi mesin uang darurat yang nyala kapanpun lu butuh. 3. Jaringan yang kuat. Kenal orang yang bisa bantu di situasi mendesak itu aset tak ternilai. Bisa partner bisnis, teman di bidang hukum, orang dalam perbankan, atau komunitas yang siap saling bantu. 4. Gaya hidup yang fleksibel. Kalau pengeluaran lu selalu mepet sama pemasukan, lu rentan banget. Biasain hidup sedikit di bawah kemampuan lu. Jadi kalau krisis datang, lu nggak langsung sesak napas. Contoh nyata di Indonesia. Gue pernah lihat 2 orang dengan aset yang mirip. Sama-sama punya tabungan 500 juta, emas 1 kilogram, dan properti. Pas satu orang kena pembekuan rekening karena urusan pajak, dia panik total. Nggak punya cash, nggak punya pemasukan lain, akhirnya dia jual emas di harga rugi besar. Sementara orang kedua, pas kena masalah yang sama, dia santai. Dia udah punya dana darurat, cash di rumah, bisnis kecil yang jalan terus, dan skill online yang bisa dia pakai buat dapet tambahan pemasukan. Dia nggak harus buru-buru jual aset, jadi dia punya waktu buat beresin masalah dengan tenang. Dari sini kelihatan, lindungi diri lu dulu sebelum lu pikirin aset, karena aset yang paling kuat itu bukan yang ada di bank atau di brankas, tapi yang ada di kepala dan di tangan lu, skill, strategi, dan ketenangan buat ngadepin situasi apapun. 7. Waktu adalah musuh terbesar lu. Banyak orang tahu kalau mereka harus diversifikasi aset, harus punya dana darurat, harus siapin proteksi. Masalahnya mereka selalu bilang nanti aja, nanti pas gajian, nanti pas usaha udah stabil, nanti pas anak udah sekolah. Masalahnya nanti itu sering datang setelah semuanya terlambat. Krisis itu nggak pernah datang sesuai jadwal. Dia nggak kirim undangan, nggak kasih peringatan 30 hari sebelumnya. Dia datang tiba-tiba, di saat lu paling nggak siap. Dan kalau saat itu semua aset lu masih di satu keranjang, semua akses cuma lewat satu pintu, atau semua proteksi lu masih rencana di kepala, maka dalam hitungan jam lu bisa kehilangan kontrol penuh atas hidup lu. Kenapa nunda itu bahaya? Karena banyak proteksi aset yang butuh waktu buat dibangun. Contoh, bikin usaha sampingan butuh bulan atau tahun buat menghasilkan. Pindahin aset secara bertahap supaya aman juga butuh waktu. Bangun skill baru atau jaringan juga nggak bisa instan. Di dunia keuangan, orang yang selamat itu bukan yang punya modal terbesar, tapi yang bergerak paling cepat begitu sadar ada resiko. Lu bisa punya semua teori di kepala, tapi kalau lu nggak mulai hari ini, lu sama aja kayak orang yang tahu ada banjir datang, tapi masih duduk di rumah sambil bilang, tunggu airnya nyampe lutut dulu. Contoh nyata, waktu pandemi COVID-19 mulai merebak awal 2020, ada orang yang langsung narik sebagian uangnya dari bank, beli emas, simpen cash, dan amankan kebutuhan pokok. 2 minggu kemudian, pembatasan ketat bikin banyak orang nggak bisa keluar rumah. Antrian ATM panjang, dan harga barang melambung. Orang ini tetap tenang karena dia udah siap. Sementara orang lain yang waktu itu bilang, belum parah kok, akhirnya panik belanja, beli di harga mahal, dan bahkan nggak kebagian barang. Intinya, musuh terbesar lu bukan pemerintah, bukan bank, bukan pajak, tapi waktu yang terus lu buang tanpa ngelakuin apa-apa. Dan setiap hari lu tunda, lu ngasih krisis kesempatan buat nyerang lu di posisi yang paling lemah. Penutup. Bro, intinya gini, kalau lu terus jalan di jalur yang sama, dengan kebiasaan yang sama, mindset yang sama, jangan kaget kalau hasilnya juga akan sama. Dunia berubah cepat, sistem berubah, bahkan aturan main bisa tiba-tiba diputar balik tanpa kita siap. Dan kalau lu nggak nyiapin strategi buat diri lu sendiri, lu cuman akan jadi penonton yang bengong pas semuanya berubah di depan mata. Gua nggak bilang perubahan itu gampang. Nggak semua orang punya waktu dan energi buat belajar hal baru setiap hari. Tapi yang pasti, kalau lu nunggu momen sempurna atau nunggu waktunya tepat, percayalah waktunya nggak akan pernah datang. Lu yang harus ciptain momen itu sendiri. Nah, buat lu yang pengen langsung punya panduan praktis yang isinya bukan teori ribet,
Tapi langkah-langkah nyata yang bisa lu jalanin dari sekarang, gua udah bikin e-book praktis, harganya terjangkau dan bisa langsung lu terapkan buat mulai membangun pondasi finansial dan mental yang kuat. Di situ gua udah rangkum cara berpikir yang relevan sama kondisi Indonesia sekarang. Termasuk tips menghadapi situasi kayak pembekuan rekening, perubahan sistem, sampai gimana nyari peluang yang nggak kelihatan sama orang kebanyakan. Linknya gue taruh di komentar yang gue pin. Buka, baca, dan mulai bergerak. Karena kalau lu nggak mulai sekarang, lu bakal nyesel nanti. Gue tunggu lu di video selanjutnya. Blast off!